Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun la haula wa la quwata illa billah. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan iman, Islam, dan kita dapat berkumpul di Masjid Silaturahim ini untuk mengikuti kajian rutin. Kalau sekarang disebutnya kajian ahadan. Biasanya kan kajian minggu ya, atau pengajian minggu, ada yang usul, jangan minggu dong, ganti ahad. Jadi kajian ahadan. Seperti yang sudah kami infokan bahwa untuk kajian ini kita sudah masuk di pekan terakhir bulan Ramadan. Karena untuk ahad minggu depan sudah tidak ada lagi pengajian, sudah tidak ada lagi kajian, nanti akan lanjut lagi di bulan Syawal. Abah sehat Abah. Mari kita mulai majelis ini dengan bersama-sama membaca doa tolabul ilmi dan juga umul Quran. Rabbi zidni ilma Allahumma anfa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'ni warzuqni ilman yanfa'ni. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita ke kajian yang akan diisi oleh beberapa ustadz, sekarang kita buka dulu dengan tadarus Al-Qur'an yang akan dipimpin oleh Imam Yasallah. Tafadhol ya. Jadi di sini dulu ini belum resmi nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu para asatidzah, kita akan gunakan untuk tadarus. Mohon dibuka surah Ar-Rum, surah yang ke-30. Mohon maaf ini tadarusan saya ya. Jadi nanti saya akan baca, mohon disimak. Atau menirukan per ayat. Menirukan apa mendengar saja? Bareng-bareng ya, jadi saya baca dulu nanti ditirukan ya. Nah, saya sampai pada surah Ar-Rum. Ibu sampai sudah surah apa Bu? Sudah hatam berapa kali? Ya, Ar-Rum 33 ya. Ar-Rum surah yang ke-30 ayat yang ke-33. Saya baca mungkin tidak seluruhnya, nanti ditirukan ya. Di mana saya berhenti itu mohon ditirukan. Pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massan nasa durrun da'u rabbahum munibina ilaihi. Munibina ilaihi thumma idza adzaqahum minhu rahmah
minhu rahmatan idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Am anzalna alaihim sultanan fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yusyrikun. Wa idza adzaqna an-nasa rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayyi'atum bima qaddamat aydihim idahum yaqnatun. Awalam yarau anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Perhatikan wa yaqdir, tarkif ya. Jangan wayak dir, salah. Wayak dir, jadi bibirnya ditarik ke samping, tipis ya. Karena roh mati. Gimana dilanjutkan apa sampai sini? Terus ya. Bacaan apa tadi Bapak-bapak? Tarkik ya, jadi wayak dir. Ya itu ini, tipis. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Ya-nya panjang ya, laayatin, jangan pendek. Jangan laayatin, salah. Karena kalau panjang itu jamak, kalau pendek mufrad, ya itu. Fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil. Haqqahu panjang ya, matsilah namanya ya itu ini. Haqqahu matsilah qosiroh ya. Walaupun tidak dibantu dengan harokat terbalik itu harus tetap panjang ya. Kecuali kalau haknya jatuh setelah sukun minhu misalnya. Atau haknya bukan domir seperti yafqahu. Nah kalau itu tidak panjang, tapi kalau ini panjang ya itu. Hak
haqqahu. Ulangi, fa'atidal qurba. Ayo. Fa'atidal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil. Cukup, saya lagi. Dzalika khairul lilladina yuriduna wajhallahi wa ulaika humul muflihun. Wa ma ataitum mir ribal liyarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Perhatikan pada kalimat yarbua, ya, itu ada alifnya, tapi tidak boleh dibaca panjang. Kalau dalam dirosah kiroah ini namanya bacaan gharib, yang tulisannya tidak sama dengan bacaannya. Tulisannya kan ada alifnya, nah harusnya dibaca apa? Panjang, liar buah, tapi ini kalau dalam kajian kira juga lahan jali kalau dibaca dengan panjang. Jadi salahnya salah jelas sekali. Kalau ikut MTQ nggak mungkin menang. Nah ya itu. Nah ini bacaan gharib sama seperti ana. Nah ana kan ada alifnya tapi tidak boleh dibaca apa? Panjang. Nah jadi liar buah fi amwalin nas. Terus. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mud'ifun. Ayo. Nah, bagus ya. Dotnya tidak boleh qalqalah. Orang sering baca mud'ifun, menurut jumhur qurra salah. Karena dot bukan qalqalah. Huruf qalqalah kan cuma 5, qadbu jadin, dot kan bukan. Tetapi banyak di antara kita yang baca ketika dot dikolkolahkan, nah itu salah. Seperti misalnya tadi. Faulaika humul mud'ifun, salah. Ya itu. Harusnya memang dot ini paling harus berhati-hati. Harokat makhraj dot. Ana afsahun nas kata Rasulullah SAW. Saya orang yang paling fasih dalam mengucapkan dot. Nah ya, jadi ketika kita mematikan dot, maka lidah ditarik ke belakang, kemudian gigi dikatupkan, mud. Nah, jangan dilepas. Kalau dilepas nanti bisa qalqalah, mud. Nah, kan gitu. Jadi jangan dilepas. Faulaika humul mud'ifun. Ayo coba diulang. Faulaika. Faulaika humul mud'ifun. Bagus ya. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Ayo.
Hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai'. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Nah, subhanahu, mat apa tadi namanya? Mat silah. Ini juga qasiroh ya. Nah, amma yusyrikun. Tandanya apa itu? Di belakangnya. Ain apa? Ain ya. Ain ini singkatan. Apa coba Bu? Di Qur'annya banyak ainnya enggak? Banyak ainnya. Apa coba maksudnya? Bapak-bapak apa coba ain? Loh, di Qur'annya banyak ainnya enggak? Banyak ain kan? Apa coba? Panjangannya apa? Belum tahu ya? Nah, jadi ain ini singkatan dari ruku. Apa Bu? Ruku. Apa Pak? Ruku. Karena di Quran ini ada beberapa bagian. Ini lahir jauh setelah Rasulullah wafat. Ini kreasi para ulama. Biasanya kalau orang katakan kreasi yang tidak ada pada masa Rasulullah, disebut apa? Bid'ah. Lah ini berani mengatakan ini bid'ah. Kan gitu. Ini kreasi setelah Rasulullah. Nah, coba kita lihat ainnya mulai mana tadi? Ainnya mulainya dari mana? Ayat yang ke-27 kan? Ain tuh, ain pertama di yang kita baca tuh, kan? Kemudian ain lagi di yang 40. Nah, begini. Ini satu paragraf kalau dalam bahasa Indonesia. Satu permasalahan terselesaikan di antara ain ini. Nah, kemudian menurut riwayat ketika para ulama membaca Quran dengan urut dari depan, maka ketika sampai ayat ini mereka ruku. Nah, jadi misalnya tadi baca nih, ruku pertama sampai pada wa huwal azizul hakim, ruku. Satu rakaat nih. Nah, terus melanjutkan sholatnya. Baca lagi setelah Fatihah, baca darabalakum matsalam min anfusikum, terus sampai pada mana tadi? Amma yusyrikun, itu ruku. Nah ya, terus nanti baca lagi rakaat yang kesekian. Nah, ruku lagi di mana nanti? Coba cari di ayat yang ke berapa? 53. Nah ya, nanti ruku lagi di ayat yang ke-60. Nah, jadi itulah tanda-tanda, alamat-alamat yang ada dalam Al-Qur'an. Mulai dari waqaf, kemudian ada lagi hizib ya, kemudian ada lagi ruku dan seterusnya. Demikian, karena yang kita tunggu, yang kita muliakan Ustadz Husin Al-Attas sudah hadir, maka kita cukupkan sekian ya, kami kembalikan pada amir majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul bersama-sama di bawah naungan Al-Quran Al-Karim yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dalam rangka menerangi hidup kita, menunjukkan jalan kita ke jalan yang lurus, mengeluarkan kita dari dalam kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Semoga kita dimasukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hamba-hambanya yang senantiasa hidupnya diterangi oleh cahaya kitabnya, meneladani nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dihiasi dengan akhlak dan pekerti yang luhur, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita kelak bersama nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pengumuman, insya Allah pada hari Ahad ini pengajian kita di bulan Ramadan yang terakhir, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada tanggal 9 Agustus. Kalau tidak salah Hari Raya Idul Fitri jatuhnya pada tanggal 26 atau 27 ya. Kalau enggak hari Senin, hari Selasa katanya. Apa hari Minggu? Hari Ahad apa hari Senin? Kalau di penanggalan disebutkan 26 atau 27, kita nggak tahu ya. Kita nggak mau sama sekali meraba-raba lebih dulu. Karena takut nanti kalau kita sudah berpendapat, kita ini punya kebiasaan kalau sudah mengajukan pendapat, kemudian salah kita nggak mau berubah. Jadi akhirnya ego kita menghalangi kita untuk dapat memelihara keutuhan kebersamaan kita semua. Jadi lebih baik NU, Muhammadiyah dan lain-lainnya tidak apa? Tidak sama sekali memastikan. Kalau mereka mengatakan kemungkinan tanggal sekian lebih enak untuk menarik pendapat kembali kan. Tapi kalau memastikan tanggal sekian kemudian terjadi kesalahan, kita di Indonesia ini jarang bisa mengoreksi kesalahan kita. Karena dianggap ini merupakan satu hal yang akan menjatuhkan pamor kita semua. Jadi insya Allah kita pada tanggal 2 masih belum bertemu, tanggal 9 sekalian kita berhalal bihalal sederhana aja. Kita akan mengawali pengajian kita kembali insya Allah di bulan Agustus bersama-sama. Jadi bukan hanya, Juli? Salah, ya. Lompatnya terlalu jauh ini. Insya Allah di bulan Juli. Jadi tanggal 2 kita masih masih istirahat buat Bapak Ibu sekalian. Tanggal 9 Juli insya Allah kita akan bertemu kembali. Jadi pengajian ini bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di hari-hari biasa supaya kita juga paling tidak dapat bertemu setiap hari Ahad. Bagi yang tidak mampu bertanya melalui radio silaturahim, terkadang karena sulitnya SMS masuk, bisa mengajukan pertanyaan pada hari-hari pengajian kita bersama-sama insya Allah. Nanti mulai pukul 11 kita bisa bisa berdialog bersama-sama ya. Baik para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memasuki kajian kita di bawah naungan Al-Quran, kita ingatkan kepada diri kita semua, kepada orang-orang yang diberikan kelebihan untuk memperhatikan kewajiban berzakat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan. Baik itu zakat mal, dan zakat mal tidak harus dikeluarkan hanya di bulan Ramadan, tapi tergantung jenis usahanya. Kalau dia seorang petani, setiap kali dia menghasilkan hasil taninya dikeluarkan zakatnya setelah dipotong berbagai macam biaya ya, pengeluarannya baik dari mulai pupuk, bibitnya sampai biaya pengelolaan semua dikeluarkan, yang dikeluarkan dari hasil bersihnya. Kalau seandainya dia seorang pegawai, maka setiap kali dia mendapatkan gaji dikeluarkan, bukan tunggu 1 tahun. Tapi setiap kali mendapatkan gajinya dikeluarkan sama dengan hasil pertanian. Dikeluarkan dengan hitungan setelah dia mampu mencukupi kebutuhan keluarganya. Artinya kalau seandainya
Katakan pendapatan dia 25 juta, kebutuhan dia umpamanya sekitar 10 juta, 15 juta. Ini termasuk dari orang-orang yang sudah wajib mengeluarkan zakat. Allah berfirman, wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Mereka bertanya apa yang mereka mesti infakkan. Allah menjawab al-afwa, artinya kalian termasuk dalam golongan orang-orang yang telah berkewajiban untuk memberikan sumbangsi bantuan terhadap sesama saudara kalian dalam ikatan wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang yang beriman sebahagian mereka menjadi wali, pelindung, pembantu, penolong sebahagian yang lain. Kalau sampai orang-orang yang beriman harus datang mengulurkan tangan mereka kepada orang-orang di luar Islam, apalagi mendatangi gereja mengulurkan tangan mereka, ini merupakan satu dosa besar yang dilakukan oleh kaum muslimin. Apabila seseorang kaya raya lalu dia mengabaikan kerabat dekatnya yang butuh, maka orang tersebut telah menyia-nyiakan rahim yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan orang yang paling mengkhawatirkan nasib keadaannya, orang yang dituntut oleh rahimnya. Siapa yang dituntut oleh rahimnya dia tidak akan selamat sama sekali. Dan Allah mengatakan, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana kalian saling meminta, mengharap ya satu sama lain dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kalian. Kemudian wal arhama. Kalau kita kaitkan kedudukan dari kata arham ini, dia merupakan objek dari wattaqu. Jadi wattaqullaha, kemudian wattaqul arhama. Dia merupakan objek dari kata kerja wattaqu. Ini menunjukkan bahwa arham ini kelak di hari kemudian nanti akan menjadi penuntut yang amat betul-betul berat bagi orang-orang yang mengabaikan rahimnya. Jadi tanpa dia harus diminta, di saat dia punya kelebihan sebelum orang lain kerabat dekatnya. Oleh karena itu ketika kaum muslimin bertanya kepada Allah Subhanahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya padamu apa yang mereka mesti infakkan. Allah tidak menjawab apa, tapi siapa yang berhak untuk mendapatkan pemberian kita agar tidak salah jalan. Kalau tadi wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa, ini ayat setelah ayat tadi. Jadi yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya padamu apa-apa yang mereka mesti keluarkan. Pertama Allah alihkan perhatian mereka, qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wabnis sabil. Katakan apa saja yang kalian infakkan dari apa? Dari segala kebaikan. Kata kebaikan di sini bukan hanya terbatas pada apa? Pada materi. Seandainya seorang memiliki ilmu, sebelum dia memberikan sumbangsi kepada orang yang jauh, seharusnya kebaikan tersebut apa? Untuk orang-orang yang terdekat dengan dirinya. Apa saja yang kalian infakkan dari segala kebaikan, pertama-tama yang berada pada skala prioritas harus mendapatkan perhatian kita, al-walidain, kedua orang tua kita. Kemudian wal aqrabin, dan kaum kerabat kita. Asal jangan kita gunakan uang negara yang diamanatkan di tangan kita. Ini yang kita keluarkan uang-uang yang merupakan apa? Yang merupakan apa yang menjadi milik kita. Adapun yang diamanatkan kepada kita dari kekayaan rakyat dan negara, haram kita bagi-bagikan untuk apa? Untuk kerabat kita. Falil walidain wal aqrabin. Setelah itu wal yatama wal masakini wabnis sabil. Demikian pula untuk
anak-anak yatim. Apalagi kalau mereka merupakan anak-anak dari keluarga kita, kerabat kita terdekat, kemenakan kita. Wal masakin, dan kaum miskin. Mereka-mereka yang tidak mencukupi sama sekali kebutuhan hidup mereka. Apalagi mereka-mereka sudah berada dalam kekurangan, mereka juga malu untuk apa? Untuk mengulurkan tangan mereka. Oleh karena itu dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, laisal miskin alladzi tarudduhu luqmatu awil luqmatan at-tamratu awit tamratan. Orang miskin itu bukan yang bagaimana? Yang ditolak dari rumah ke rumah disebabkan karena satu suap atau dua suap, satu butir korma, ya, atau dua butir korma. Walakinnal miskin, tapi orang miskin yang sebenarnya itu apa? Alladzi la yajidu ghinan yughni, orang yang tidak sama sekali punya kecukupan yang mencukupi dirinya. Wa yastahi an yas'alan nas, dan dia malu untuk apa? Untuk minta sama orang. Oleh karena itu seorang fakir, ya, mereka yang kita ketahui kondisi keadaannya dalam keadaan kurang. Sedangkan seorang miskin sudah kurang, mereka juga apa? Mereka juga malu untuk mengulurkan tangan mereka. Oleh karena itu dalam Al-Quran ada dua istilah, lisail wal mahrum. Untuk as-sail yang meminta, al-mahrum ini sudah tidak punya kecukupan, tapi mereka apa? Mereka juga malu, apalagi tidak punya kerabat-kerabat yang terdekat yang memberikan bantuan pada mereka. Ada orang tidak mampu, tapi orang-orang yang dekat dengan dirinya banyak yang mampu. Tapi kalau mahrum ini sudah tidak mampu, terkadang malu untuk meminta, tidak memiliki orang-orang yang dekat, kerabat yang peduli terhadap dirinya. Jadi fa'il walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil dan ibnus sabil. Kalau di kampung kita ada orang-orang yang katakan kos atau kontrak yang menuntut ilmu, umpamanya di satu universitas. Dari kampung halamannya kehabisan bekal, menjadi tanggung jawab kita kaum muslimin kalau tahu kondisi orang tersebut untuk memberikan bantuannya. Ini juga masuk dalam ranah wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Oleh karena itu efek dari pengabaian ini akan timbul fitnah. Fitnah fiddin ini yang paling mengerikan. Fitnah dalam agama Allah artinya bukan apa? Bukan orang yang mengadu domba, bukan. Karena bahasa adu domba dalam bahasa Arab adalah namimah. Yang melakukannya atau pelakunya namanya namam. Tapi kalau fitnah fiddin ini, seorang bisa keluar dari agamanya. Akibat kemiskinan, ya, akibat kebutuhan, atau akibat dari tekanan dan ancaman. Orang-orang yang melakukan penyiksaan, penganiayaan atau menciptakan kondisi buat umat untuk tertekan, menderita, akhirnya mengakibatkan mereka terjerumus ke arah fitnah sampai mereka keluar dari agama mereka. Ini merupakan kondisi yang selalu diwaspadai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sampai Al-Quran berfirman, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannama walahum adzabul hariq. Begitu juga wal fitnatu asyaddu minal qatli wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah yang dimaksudkan di sini, di mana orang-orang kafir, ya, menciptakan kondisi, ya, baik dengan ancaman, baik dengan tekanan, baik dengan berbagai macam cara untuk membuat orang-orang yang beriman keluar dari agamanya. Termasuk juga dengan menciptakan berbagai macam berita-berita, isu-isu, ya. Seperti belum lama ini kita jumpai di YouTube beredar, Habib Rizik sedang ceramah, di sebelahnya penari perut sedang menari. Ini kan merupakan apa? Merupakan juga tata cara pembusukan yang amat mengerikan. Kemudian kemarin saya jumpai juga Syekh Qardawi sedang berkumpul bersama jamaat ikhwan muslimin. Kemudian terdengar nyanyian wanita yang biasa menyanyikan lagu-lagu tari perut. Mereka mengatakan, lihat Qardawi,
sedang berkumpul bersama jamaah ikhwan muslimin, mendengarkan lagu-lagu dan hal-hal yang menunjukkan ikhtilat yang mustahtir. Ini juga merupakan bahagian dari rekayasa yang berbahaya yang menimbulkan apa? Fitnah dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Menimbulkan kecurigaan, rasa syak wa syangka dan kehilangan kepercayaan pada apa? Pada tokoh-tokoh agama mereka. Nah, fitnah yang paling besar diantaranya tekanan-tekanan melalui ancaman-ancaman seperti yang dilakukan dulu oleh Portugis terhadap kaum muslimin di Filipina hingga sebahagian besar dari mereka keluar dari Islam melalui penyiksaan dan penganiayaan yang luar biasa. Nah, apabila orang yang beriman satu sama lain tidak bekerja sama, maka hal ini akan melemahkan kekuatan mereka, akan menguntungkan pihak musuh. Oleh karena itu Allah berfirman pada ayat 73 dari surah Al-Anfal, "Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din." Orang-orang kafir satu sama lain mereka bekerja sama. Mereka kompak satu sama lain. Dalam menghadapi umat Islam kalau kita perhatikan apapun agama mereka, kita jumpai mereka bersatu bersama-sama untuk menghadapi kaum muslimin. Di negeri kita coba, apa saja yang berhubungan dengan Islam, mereka berupaya untuk bersama-sama menjegal melakukan pembusukan. Kita lihat bagaimana kemungkaran kemaksiatan begitu banyak kan. Kita lihat sebagai contoh umpamanya, orang yang membuka hadirin sekalian, pada saat ini layanan yang disajikan oleh jejaring sosial melalui internet, berbagai macam hadirin sekalian, tampilan-tampilan, layanan-layanan pornografi yang luar biasa. Film-film yang dapat diakses bukan hanya untuk orang dewasa, anak kecil di bawah umur dengan mudah dapat mengakses film-film yang begitu dahsyat. Bahkan ini semua bukan berasal dari luar, berasal dari provider dalam negeri kita. Tapi pemerintah berpangku tangan. Sedangkan apa yang terjadi pada Habib Rizik, dari tuduhan yang sepihak, bahkan sebagian mereka mengatakan bahwa ini merupakan rekayasa dan kebohongan, mereka besar-besarkan. Sedangkan layanan-layanan pornografi melalui layar kaca yang saat ini beredar, membuat betul-betul bulu roma kita merinding. Merusak pemuda-pemudi kita, anak-anak kita yang dengan mudah mengakses semua itu hadirin sekalian berbagai macam kemaksiatan. Tapi karena umat Islam pecah belah, umat Islam bercerai-berai, tidak bersatu, mereka berani untuk melakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang menodai kehormatan Islam tanpa mereka harus langsung melakukan, tapi mempergunakan juga sebagian orang Islam untuk menyerang sesama kaum muslim. Sebagian umat Islam untuk membela apa-apa yang mereka lakukan. Jadi orang-orang kafir satu sama lain mereka bekerja sama begitu kompak, begitu kuat. Illa taf'alu, kalau kalian tidak melakukan hal yang sama, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, akan terjadi fitnah di atas muka bumi dan kerusakan yang amat dahsyat. Jadi tidak heran kalau umat Islam banyak dari mereka yang murtad. Padahal di Eropa, di Amerika, bahkan di Australia, New Zelanda banyak orang yang masuk ke dalam Islam. Di negara-negara yang terbuka, banyak Indonesia yang kaya subur, bahkan Saudi Arabia, bahkan termasuk Iran. Berapa banyak orang yang murtad keluar dari Islam. Begitu mereka hidup di luar di alam bebas, mereka membandingkan keadaan orang-orang Islam di negeri mereka, perlakuan sesama orang Islam, dan mereka menyaksikan keadaan orang-orang di luar Islam. Apalagi perlakuan mereka terhadap orang Islam, banyak dari mereka yang murtad dari Islam. Sampai seorang hafidz Quran yang besar tumbuh dalam pendidikan agama, terang-terang menyatakan dirinya murtad dalam Islam. Penyebabnya apa hadirin sekalian? Karena banyak dari mereka merasa sebagai orang-orang yang tersisih, yang terlontar, orang yang tidak mendapatkan perhatian dan kepedulian dari sesama mereka. Ada juga mereka yang terdesak dalam kemiskinan, ada yang ingin berumah tangga juga menjumpai kesulitan, ada yang tidak memiliki rumah tinggal sama sekali. Tekanan-tekanan seperti ini membuat
banyak dari mereka tidak merasakan keindahan Islam, bahkan keluar dari Islam. Takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Apalagi kita tahu pemahaman zakat kita di Indonesia ini, bahkan hampir sebagian besar dunia Islam, pemahaman zakat yang betul-betul berpihak kepada orang-orang kaya, kepada konglomerat, tidak berpihak kepada orang miskin. Kalau pada zaman Rasul, jamaah perhatikan sama-sama, kalau pada zaman Rasul ibu-ibu sekalian, zakat itu mampu untuk memberikan solusi bagi 8 golongan yang Allah sebutkan. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Sesungguhnya as-shadaqat maksudnya di sini adalah zakat yang wajib diperuntukkan untuk siapa? Untuk kaum fuqara wal masakin. Wal amilina 'alaiha, dan mereka yang bekerja bertugas mengatur zakat dengan sebaik-baiknya dari mulai pemungutan, perhitungan, kemudian untuk menghitung juga jumlah fakir miskin dan mereka-mereka yang membutuhkan. Setelah itu mendistribusikannya sesuai dengan bimbingan dan petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan. Mereka yang bekerja dalam bidang ini, mereka memiliki hak juga untuk menerima bahagian mereka, karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan orang-orang yang beramal. Setelah itu wal mu'allafati qulubuhum, juga sebagai apa? Sebagai dana dakwah untuk mendekatkan orang-orang yang hati mereka ingin didekatkan agar mereka dekat dengan Islam melalui apa? Melalui cara-cara memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka seperti yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang diberikan bukan 1 rial, 2 rial. Diberikan juga bukan hanya 1 juta, 2 juta rupiah. Bagi para mu'allaf pada masa Nabi kita Muhammad SAW, ada yang diberikan 10 ekor onta, ada yang diberikan 20 ekor onta, seperti yang terjadi pada Aqra bin Habis, Sofyan bin Uyainah, dan sekian banyak. Dari saham wal mu'allafati qulubuhum, mereka hadirin sekalian diberikan apa? Diberikan pemberian untuk melembutkan hati mereka. Seperti seorang yang datang ingin membunuh Nabi kita Muhammad SAW, ketika Nabi sedang berbaring tidur, lalu mengambil pedang Nabi yang digantungkan, dihunuskan, seraya berkata pada Rasulullah SAW, ya Muhammad, man yamna'uka minni. Wahai Muhammad, siapa yang akan melindungi kamu dari saya? Rasulullah mengatakan Allah. Langsung pedangnya terjatuh. Setelah itu Nabi mengambil pedangnya, kemudian menghunuskan dan menodong pada orang tersebut seraya berkata, wa man yamna'uka minni ayyuhar rajul. Siapa yang akan melindungi kamu dari saya? Dia mengatakan la ahad, tidak ada seorang pun. Kemudian dia mengatakan akhun karim wa ibnu akhin karim. Kamu ini saudara yang mulia dan putra dari saudara kami yang mulia. Rasulullah mengatakan, mau tidak kamu bersyahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah? Dia mengatakan tidak. Dia mengatakan ini merupakan satu hal yang memalukan kalau orang mengatakan fulan masuk ke dalam Islam di bawah todongan pedang. Artinya sepanjang hidupnya nanti apa? Orang akan mengatakan dia masuk Islam di bawah ancaman pedang. Tapi dia mengatakan saya berjanji untuk tidak lagi memusuhi kamu dan membantu orang-orang yang memusuhi kamu. Rasulullah maafkan dia, berikan dia hari ini sekalian apa? Sejumlah kambing yang banyak. Puluhan ekor kambing diberikan pada orang tersebut. Padahal orang tersebut datang untuk membunuh Rasul. Rasulullah berikan kebaikan buat diri. Hingga dia pulang ke tengah-tengah kaumnya mengatakan, ji'tukum min indi akramin nas, saya datang dari manusia yang paling mulia. Saya datang ingin membunuh dirinya, ternyata dia memberikan hadiah semua yang kalian lihat. Akhirnya kaumnya rindu pada Rasul, bersama-sama mereka datang di bawah pimpinan orang tersebut menyatakan diri mereka beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pemuda tersebut mengatakan, dulu di muka bumi ini tidak ada orang yang lebih saya benci dan saya harapkan terkena kecelakaan melebihi kamu wahai Rasulullah. Sekarang ini engkaulah merupakan orang yang paling saya cintai di muka bumi dan saya paling harapkan dijauhkan dari berbagai macam petaka dan bencana. Itu karena perilaku Nabi kita Muhammad SAW. Nah sebaliknya,
pada zaman kita saat ini, kita saksikan orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang menderita di sekeliling kita, sedangkan masyarakat di sekitarnya bahkan kerabat-kerabatnya mengabaikan mereka. Nah, bandingkan kondisi umat Islam di Indonesia yang hidup di tengah-tengah negara yang kaya, subur, makmur, mayoritasnya beragama Islam, dengan kondisi umat Islam pada masa Nabi kita. Hidup di padang pasir. Daerah yang layak ditanami amat sedikit. Air pun sulit. Mereka bisa berbagi terhadap saudara mereka lebih besar dari apa yang kita lakukan pada saat ini. Mengherankan apa tidak? Di negeri kita yang kaya, yang miskin semakin miskin dan merana. Jadi perhatikan coba saham yang Allah sebutkan, wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab, juga untuk membebaskan orang-orang yang terjerat dalam perbudakan. Wal gharimin, orang-orang yang berhutang membebaskan hutang mereka. Wa fi sabilillah, membantu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Baik itu perjuangan di medan perang ataupun orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, yang tidak mampu berusaha bekerja dari apa? Dari dana fi sabilillah diberikan untuk mereka hingga menjaga wajah kehormatan mereka dan juga menjaga apa? Kehormatan Islam. Kalau ulama matanya cuma di amplop aja hari sekalian. Ceramah-ceramah mulai nyindir. Saya mau bicara panjang tapi karena amplopnya sudah apa? Sudah dilem, percuma buat saya. Enggak mungkin dibuka lagi amplop. Itu bicara saya dengar dengan kuping saya. Lagi penceramah mengatakan, bayangin hari sekalian bagaimana umat Islam tidak hormat cinta pada ulama mereka. Masa masuk ke WC saja hari sekalian sekarang sudah naik. Tapi ulama tetap aja pendapatan mereka nggak naik. Bayangkan disamakan sama apa? Sama WC umum. Betul-betul. Ada kejadian di Mesir. Ini kejadian di Mesir betul-betul kejadian. Di Mesir setiap orang meninggal dunia dari orang-orang yang mampu, biasa mereka panggil qari sambil bertakziah. Baca Al-Quran dari mulai apa? Dari mulai ba'dal maghrib, isya mereka sholat, dilanjutkan kembali terus sampai tengah malam. Akhirnya diberikan imbalan, ternyata imbalannya rupanya tidak menyenangkan dia. Dia bilang, kalian berikan saya sebesar ini, tari perut kalian berikan lebih banyak. Arti tanpa malu-malu disamakan apa yang diberikan dengan apa? Dengan apa yang didapatkan oleh penari perut. Kenapa? Ini semua karena hubbud dunia. Karena hubbud dan hubbud dunia ini bukan datang begitu saja. Kondisi keadaan yang menciptakan suasana seperti ini. Orang di negeri kita, penceramah-penceramah, mereka selalu, kebanyakan dari mereka mengutamakan lahan-lahan yang dianggap apa? Lahan-lahan yang dianggap subur. Perkantoran-perkantoran, departemen-departemen, atau orang-orang yang mampu dari kalangan konglomerat, terbiasa menerima pemberian, akhirnya masuk ke daerah miskin, mereka berpikir 1000 kali. Kalau ada tawaran khutbah Jumat di masjid sama di perkantoran, mereka lebih suka memilih di perkantoran. Ini kondisi seperti ini merusak, menodai kehormatan Islam. Sampai sebagian orang mengatakan, fulan kira-kira harganya sekian. Fulan dia punya tarif sekian. Jadi masyarakat memperhitungkan sampai ada orang bertanya, Ustadz, saya mau undang Ustadz kok susah betul. Berapa tarifnya Ustadz? Berapa tah? Saya nggak salahkan orang ini bertanya karena masalahnya dia terbiasa menghadapi suasana seperti ini. Kemudian kebiasaan saya pulang dari Mesir. Tahu-tahu datang orang mengundang. Kita terima kemudian dia berikan amplop. Apa nih? Dia bilang uang muka. Uangmu? Jadi kira-kira hal seperti ini merusak apa tidak? Di samping membiasakan bagi para ustadz ulamanya kebiasaan yang tidak baik, membuat juga rasa hormat terhadap Islam, terhadap ulama-ulama Islam yang berdakwah hilang sama sekali. Bagaimana agama Allah Subhanahu wa taala bisa terangkat kalau pandangan-pandangan umum terhadap ulama mereka, terhadap pendakwah mereka adalah pandangan-pandangan yang amat negatif dan rendah. Oleh karena itu melalui dana fisabilillah, dana perjuangan ini, mereka hadirin sekalian ditunjang kebutuhan mereka hingga mereka datang kemanapun berdakwah bukan lagi berharap dari orang-orang yang mereka ajak, tapi mereka semata-mata berharap dari Allah Subhanahu wa taala tanpa sedikit pun apa? Tanpa sedikit pun
rasa minder, rasa rendah diri baik di hadapan yang kaya maupun di hadapan para penguasa. Nah kalau ulama-ulama tidak terjerumus dalam perangkap setan seperti ini, saya yakin hadirin sekalian suara mereka, apa yang mereka sampaikan betul-betul tidak lagi karena pamrih mengharapkan sesuatu, kecuali mengharapkan apa yang datang dari sisi Allah. Qul la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allah. Katakan aku tidak mengharapkan upah sedikit pun dari kalian, upahku hanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wabnis sabil, dan untuk ibnu sabil. Ini Al-Quran sebutkan hak-hak orang yang berhak menerima zakat. Dan pada masa Nabi ternyata dengan pendapatan yang mereka dapatkan mampu untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut. Berapa banyak orang yang dibebaskan dari perbudakan melalui zakat. Orang-orang yang berhutang dibebaskan dari hutang mereka. Hampir sebagian besar penduduk Madinah berhutang kepada orang Yahudi. Sampai ada yang rumah mereka digadaikan, kebun mereka digadaikan, bahkan diri mereka digadaikan. Datang Nabi kita Muhammad SAW membebaskan mereka semua dari hutang mereka. Kemudian membangun perekonomian dengan cara memberikan hadirin sekalian modal-modal bagi para pengusaha di Madinah yang tidak lagi meminjam kepada orang-orang Yahudi. Mereka berdagang ke Syam, berdagang ke Habasyah dengan modal mereka sendiri. Akhirnya mereka hadirin sekalian bisa meraih keuntungan dan bisa menguasai pasar dengan sebaik-baiknya tanpa kezaliman. Tapi kalau orang Yahudi dulu, mereka menguasai pasar melalui kekuatan uang yang mereka miliki. Hingga banyak dari mereka harus menjual barang dengan harga yang ditentukan oleh mereka. Sebagaimana yang kita jumpai saat ini, para nelayan sebagai contoh. Para nelayan, mereka ingin berlayar, mereka harus pinjam untuk beli solar. Mereka juga apa? Mereka harus meminjam uang. Kemudian untuk kebutuhan keluarga mereka juga mereka harus pinjam uang. Begitu mereka kembali dari hasil apa? Hasil ikan mereka, sampai di pantai para tengkulak yang meminjamkan uang sudah apa hari sekalian? Sudah siap untuk mengambil barang mereka bukan dengan harga pasar, dengan harga yang ditentukan. Terkadang apa yang mereka dapatkan tidak mencukupi untuk membayar hutang mereka. Mereka untuk kebutuhan keluarga harus berhutang. Ada satu pengusaha dari kalangan Taipan, dia memiliki perahu untuk mencari ikan yang cukup besar sebanyak 5.000. Sebanyak 5.000, hasilnya per bulan bukan lagi miliaran. Hasilnya betul-betul luar biasa. Melalui cara seperti ini, mereka menguasai nelayan dengan apa-apa yang mereka telah mereka jatahkan. Hingga hampir kebanyakan nelayan untuk kebutuhan mereka semua berhutang. Para petani bawang di Tegal sebagai contoh di Brebes, mereka untuk bertani harus pinjam dari tengkulak. Kemudian begitu mereka menjual, tengkulak-tengkulak tersebut yang menampung dengan harga tertentu. Setelah itu para tengkulak menyimpan bawang-bawang mereka di cold storage, mereka timbun. Begitu musim panen mereka keluarkan sedikit, pada musim-musim di luar panen mereka lepas bawang-bawang tersebut dengan harga yang mahal, termasuk cabenya, termasuk padinya, di mana-mana tempat untuk membeli pupuk dan lain sebagainya, bahkan untuk membiayai sekolah anak mereka, para petani meminjam lebih dulu. Ini semua hadirin sekalian fitnah dalam agama Allah Subhanahu wa taala yang bisa melemahkan kekuatan kita, menjerumuskan umat dalam kekuasaan sebahagian orang. Nah, zakat ini sebetulnya merupakan solusi yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk memerdekakan umat dari berbagai macam jerat-jerat penjajahan yang menghilangkan kemerdekaan mereka. Sampai Imam Ali mengatakan kadal faqru an yakuna kufra. Lau kanal faqru rajulan laqataltuhu bisayfi. Kefakiran ini dekat betul dengan apa? Dengan kekafiran. Sampai kalau seandainya kemiskinan, kefakiran ini merupakan seorang laki-laki, saya akan penggal kepalanya. Oleh karena itu dalam satu riwayat, ya, dalam hadis diriwayatkan, innallaha faradha fi amwalil aghniya ma yasuddu hajata fuqaraihim. Allah wajibkan pada harta si kaya kadar yang Allah wajibkan
Yang bagaimana? Yang memenuhi, yang mencukupi kebutuhan orang-orang fakir mereka. Kebutuhan yang dasar. Walan yaju'a faqirun walan ya'ra, dan tidak mungkin seorang fakir akan lapar dan telanjang illa bima fa'ala aghniya'uhum, kecuali dengan pengabaian yang dilakukan orang-orang kaya mereka. Kalau setiap orang kaya yang berkelebihan peduli terhadap kerabat dekatnya, tetangganya, kira-kira ikut membantu enggak menyelesaikan problema umat? Harta yang Allah amanatkan padanya kelak akan ditanya. Yang akan menyelamatkan dirinya apa-apa yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya meringankan hisabnya, tapi akan membantu untuk menyelamatkan dirinya di hari kemudian nanti. Tapi kalau seandainya orang-orang fakir miskin hidup di tengah masyarakat, yang kaya dari kerabat mereka tidak peduli, kemudian masyarakat di sekeliling mereka juga acuh tak acuh, paling hanya setahun sekali memberikan bantuan. Padahal kebutuhan mereka bukan hanya setahun sekali. Kira-kira bagaimana nasib mereka apabila datang orang di luar Islam, datang pengaruh-pengaruh yang membawa wabah-wabah pemahaman yang merusak, dengan mudah mereka akan masuk dalam perangkap-perangkap syaitan. Oleh karena itu pemahaman zakat di negeri kita ini, dan termasuk di sebagian besar dunia Islam, pemahaman yang zakat yang jauh dari apa yang diterangkan Quran, maupun dari apa yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau zakat yang disebutkan tadi mampu untuk memecahkan problema orang-orang fakir, miskin, juga memberikan lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang bekerja mengatur zakat secara baik ya. Kemudian di samping itu membantu memecahkan problema orang-orang yang berhutang, membebaskan dari perbudakan, membantu mereka yang berjuang di jalan Allah, memecahkan juga problema mereka-mereka dari kalangan Ibnu Sabil. Kira-kira yang dikeluarkan berapa persen? Mungkin gak 2,5%? Kita tahu bahwa 2,5% ditetapkan Rasulullah SAW fin naqdain, pada emas perak yang disimpan seseorang mencapai nisab, berputar selama setahun, dikeluarkan 2,5%. Tapi sekarang diratakan hampir untuk kebanyakan usaha termasuk perdagangan. Saya tidak paham mengkias perdagangan pada apa? Pada emas dan perak ini, kira-kira nas apa ijtihad? Apa kias? Kias, bukan nas sama sekali. Nah, dengan 2,5%, orang-orang kaya yang mengeluarkan jumlahnya sedikit, yang menerima jumlahnya begitu banyak. Kira-kira mampu memenuhi apa tidak? Oleh karena itu tidak perlu heran kalau kita nih yang mengaku sebagai umat Islam yang berjalan dalam Islam kalah sama Ahmadiyah. Kalah juga sama apa? Sama Islam Jamaah. Mereka di saat mengangkut infak dari apa? Dari rombongan mereka, seseorang bercerita 1 truk isinya uang. Padahal jumlah pengikut mereka gak begitu banyak. Mereka mampu untuk mensejahterakan pengikut mereka, membuka lapangan pekerjaan mereka, dan membebaskan ketergantungan mereka kepada yang lain. Sedangkan di negeri kita ini, mayoritas umat Islam yang di luar mereka, coba perhatikan berapa. Sebagian umat Islam dari kalangan Ahlus Sunnah mencerca, mencaci maki orang-orang Syiah kan. Tapi nasib orang Syiah bersama jamaah mereka lebih baik dibandingkan Ahlus Sunnah. Orang Syiah mengeluarkan 20%. Mereka mampu untuk mempergunakan buat mendidik para dai mereka. Mendidik juga pelajar-pelajar mereka. Bahkan mereka mampu untuk betul-betul memberikan kesejahteraan bagi para pejuang dan ulama mereka. Mereka mampu untuk membiayai orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, saya bertanya, ada gunanya enggak kalau Ahlus Sunnah mencaci maki Syiah, tapi ternyata kehidupan mereka, kondisi mereka lebih rendah dibandingkan mereka? Kalau ingin maju, ingin mengalahkan mereka, berbuat yang lebih baik. Jadi kita lihat bagaimana Ahmadiyah, kemudian apa? Juga kalangan-kalangan Islam Jamaah, kelompok-kelompok NII. Nah, sekarang katakan Syiah yang disesatkan, ya. Ternyata apa? Dalam kehidupan ekonomi di antara sesama mereka, lebih baik dari kita yang mengatakan kita berpegang pada Quran dan Sunnah. Tapi faktanya kehidupan kita lebih rendah, lebih merosot dibandingkan mereka. Bahkan masjid-masjid di kampung-kampung untuk membangun
kerincing-kerincing di pinggir jalan. Datang orang di luar Islam keluarkan 1.000-2.000 rupiah. Ini fakta, sambil mencaci, menggerutu, mengatakan membuat macet jalan. Sudah gitu mulai ada sumbangan, ada yang menyumbang katakan uang sekian untuk orang yang bekerja di masjid. Ada yang menyumbang rokok Ji Samsu, ada yang menyumbang rokok Gudang Garam, kita bacakan Al-Fatihah buat mereka. Ini kita dengar dengan kuping kita. Kehidupan Islam semacam ini memalukan kita apa tidak? Tapi kita nggak merasa malu, kita merasa bangga. Ada pepatah Arab mengatakan fama jurhun limayyitin bi'ilam. Luka itu pada bangkai tidak akan merasakan sakit. Luka itu pada orang yang hidup baru apa? Tapi kalau luka pada orang mati, tidak terasa sakit. Artinya ini sebagai gambaran-gambaran, sudah tiba saatnya bagi umat Islam untuk membenahi pemahaman zakat mereka dan membangun dalam hati mereka rasa wala pertama kepada Allah, kepada Rasulnya, kemudian kepada orang yang beriman. Nah yang terakhir yang saya sampaikan sebelum kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz Yakhshallah Mansur. Saya ingin sampaikan berhubungan dengan zakatul fitri atau shadaqatul fitri. Kenapa ada shadaqatul fitri di samping shadaqah atau zakat yang lain yang Allah wajibkan pada harta kita? Kira-kira hikmah dan tujuannya apa? Waktu kita kecil, kita selalu beranggapan bahwa shadaqatul fitri ini merupakan pajak kepala. Kalau orang tidak mengeluarkan shadaqatul fitri, maka puasanya tidak akan diterima. Betul enggak? Dan dikeluarkan pada malam hari raya Idul Fitri. Dikeluarkan pada malam hari raya Idul Fitri. Kalau dikeluarkan sebelum sholat id itu merupakan shadaqatul fitri. Kalau setelah sholat id ya itu merupakan shadaqah biasa. Itu yang kita fahami. Dan dikeluarkan dari setiap orang kaya dan miskin berkewajiban untuk mengeluarkan shadaqatul fitri. Itu yang kita rasakan. Betul hadirin sekalian? Sampai orang miskin juga kalau datang waktunya mereka khawatir kalau puasa mereka tidak diterima. Mereka berusaha sedapat mungkin untuk bisa mengeluarkan shadaqatul fitri. Hingga satu malam saya naik taksi, berjumpa dengan supir taksi, matanya betul-betul hampir mengeluarkan air mata. Dia mengatakan, Ustadz, saya ini bingung, saya belum mempersiapkan zakat fitr untuk saya dan keluarga saya. Sedangkan untuk saya makan besok saja belum ada sama sekali. Dia khawatir puasanya tidak diterima. Ini kan pemahaman yang salah mengenai shadaqatul fitri. Saya katakan kamu tidak wajib, malah kamu berhak untuk menerima. Lalu puasa saya diterima apa tidak? Puasa kamu diterima, ini sebetulnya shadaqatul fitri, kabar gembira dari Rasulullah SAW yang ingin ikut membahagiakan orang fakir miskin bersama orang kaya dalam kegembiraan hari raya. Oleh karena itu dinamakan shadaqatul fitri, adalah sedekah yang diambil dari orang-orang yang mampu, yang berkelebihan, untuk diberikan pada fakir miskin dalam rangka mengikut sertakan mereka bersama-sama pada hari raya Idul Fitri. Jadi bukan untuk menambahkan beban, tapi shadaqatul fitri hanya diambil dari orang yang mampu, yang punya kelebihan untuk membantu saudara-saudara mereka yang susah, yang kurang, agar bisa ikut serta dalam kegembiraan berhari raya. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan fakana minna man yukhriju sa'an min sya'ir aw sa'an min burrin aw sa'an min tamrin aw sa'an min aqid. Di antara kita ada yang mengeluarkan satu sa' bur jenis gandum hadirin sekalian. Atau satu sok dari syair juga merupakan jenis gandum. Atau satu sok dari korma, atau satu sok dari susu kering. Tergantung apa yang ada pada mereka, tergantung dari kebiasaan yang mereka makan. Oleh karena itu, yang dikeluarkan walaupun ukurannya sama, tapi bisa berbeda nilainya. Contohnya, orang yang makan korma, dia makan setiap harinya ajwa. Kira-kira boleh nggak mengeluarkan korma yang lebih rendah? Dia makan ajwa, harganya katakan 75 rial atau 100 rial.
Tentu yang dikeluarkan barni sama mabrum yang harganya 8-12 rial. Boleh nggak kira-kira? Kalau dia makan ajwa keluar juga apa? Ajwa. Kalau dia makan ambar keluar Kalau dia makan barni atau mabrum keluar Itu pada masa Rasul orang di hari raya asal bisa menjumpai makanan mereka itu sudah merupakan apa? Kebahagiaan buat mereka. Jadi orang yang makan korma mereka juga mengeluarkan satu sok korma buat saudara mereka yang membutuhkan. Mereka menikmati suasana hari raya yang penuh kegembiraan. Nah mereka yang makan katakan gandum mengeluarkan gandum. Berbagi dari apa yang Allah berikan kepada mereka untuk makanan hari raya. Nah sekarang untuk saat ini. Makanan hari raya di negeri kita. Contohnya orang makan ketupat dengan dagingnya, dengan lauknya. Yang membutuhkan juga biaya yang cukup mahal. Kira-kira kalau kita berikan dia 10 liter beras sama uang 100 ribu. 10 liter beras sama uang 100 ribu. Apalagi dia sendiri masih mengeluarkan juga sedekahul fitri. Terkadang dapat untuk dikeluarkan. Kira-kira bisa membahagiakan dia atau keluarga enggak? Sedangkan kita ini jauh-jauh hari pakaian buat anak kita. Sepatu buat anak kita. Kira-kira berapa per orang? Kemudian pakaian, sepatu, untuk makanan hari raya di meja rumah kita berapa banyak? Sedangkan orang miskin dari tahun ke tahun dengan pendapatan sedekahul fitri yang mereka terima, kira-kira apa yang bisa mereka lakukan? Yang heran, yang kaya sama yang miskin kewajibannya sama, satu sok, katakan 3,5 liter. Adil enggak kira-kira? Seharusnya sesuai dengan hikmah tasyri'nya, tujuan dari penetapan kewajiban zakatul fitri ini disesuaikan dari masa ke masa, dari zaman ke masa, jangan diikuti apa? Secara harfi apa-apa yang Rasulullah SAW terapkan pada saat itu, karena itu memang sesuai dengan kondisi yang ada. Dikeluarkan pada malam hari raya Id karena mereka nggak harus masak ketupat, nggak harus masak sambal godoknya, nggak harus masak ininya. Nah sekarang kalau orang malam Id diberikan, kira-kira bisa ke pasar enggak? Paling enggak 1 hari sebelumnya dibagikan, mereka bisa berbelanja. Apalagi kita tahu sekarang orang kalau berbelanja di hari raya, orang kalau lebaran Cina beli bandeng yang besar-besar dengan harga murah. Tapi kalau lebaran Islam beli cabai mahal, beli kelapa mahal, beli daging juga mahal. Nah ini bedanya orang-orang di luar Islam yang ingin mengharumkan agama mereka sama orang-orang Islam. Begitu datang lebaran, orang-orang yang biasa berdagang tidak pernah berpikir untuk berbagi terhadap saudara mereka. Bagaimana pada hari raya mereka menjual tidak mahal, baik itu dagingnya, demikian pula kelapanya, berbagi kasih pada saudara-saudara mereka. Oleh karena itu orang Cina bilang tahun ini tahun hoki. Karena apa? Karena mereka merasakan kemudahan hujan turun. Dan biasanya tiap lebaran Cina, Ustaz Yasyallah, kenapa turun hujan? Lebaran Cina itu turun hujan biasanya. Kemudian mereka juga merasakan di mana-mana tempat. Sampai ibu-ibu di pengajian jangan lupa bandeng. Bandeng pada lebaran Cina itu dia pesan masing-masing. Rame-rame bikin pindang untuk menyambut hari raya tersebut. Karena apa? Karena bandeng di luar lebaran Cina kecil-kecil. Mereka bisa ikut menikmati suasana kegembiraan orang-orang di luar Islam. Sedangkan orang Islam belanja ini mahal, itu mahal, ini mahal, yang didapatkan sedikit. Ini sebagai gambaran. Kira-kira perlu diperbaiki tidak pemahaman kita mengenai sedekahul fitri. Jadi yang dikeluarkan oleh orang yang mampu itu adalah kebutuhan hari raya untuk membahagiakan saudara kita. Contohnya kalau saya umpamanya mengeluarkan untuk makan di hari raya umpamanya 2 juta. Kalau saya keluarkan 2 juta juga berat apa tidak? Saya bagi untuk beberapa orang miskin berasnya, untuk dagingnya, untuk bumbunya. Ya. Itu masih gak seberapa untuk mereka. Anak kita coba keluar dari rumah sepatunya baru, bajunya baru. Cium tangan sama keluarganya, bahkan tetangganya yang mampu dapat lagi uang. Betul enggak? Yang miskin dapat apa hari sekalian? Cuma melirik tetangganya yang kaya raya yang mampu menghitung, saya dapat sekarang 2 juta sudah. Satu mengatakan saya dapat 10 juta.
Satu lagi mengatakan saya dapat sekian ratus ribu, sedangkan orang-orang miskin yang mereka dapatkan berapa hari sekalian. Jadi kegembiraan ini dalam agama hanya untuk orang-orang kaya mampu, orang miskin tidak punya hak untuk menikmati kegembiraan. Jadi hendaknya tiap orang mengeluarkan shadaqatul fitri yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana namanya shadaqatul fitri, sedekah yang dikeluarkan untuk membahagiakan fakir miskin agar mereka bisa ikut serta berbahagia dalam hari raya bersama orang-orang yang mampu. Oleh karena itu Nabi mengatakan al-mu'min akhul mu'min. Orang yang beriman saudaranya orang yang beriman. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu, tidak menzalimi dia dan tidak membiarkan dia juga teraniaya dalam kezaliman. Saya berikan masukan-masukan seperti ini dan semenjak lama saya praktekkan. Dari mulai tahun 90-an kita praktekkan bersama-sama jamaah kita untuk mengeluarkan shadaqatul fitri ya, dari kelebihan yang Allah berikan, berbagi bersama saudara mereka. Bukan lagi 3,5 liter, tapi setiap orang mengeluarkan sebagaimana yang dikeluarkan untuk keluarganya. Paling tidak dia akan berhitung, sekarang dia keluarkan 1 juta buat kebutuhan makanan. Kalau dikeluarkan 1 juta paling 3-4 orang bisa menikmati apa? Bisa menikmati suasana hari raya. Dia berbagi untuk 4 tetangganya. Dari mulai berasnya, dari mulai dagingnya sampai bumbunya. Membuat mereka bisa tersenyum. Berapa lama mereka tersenyum? Paling sehari 2 hari. Sedangkan kita hampir setiap hari yang punya lapangan kehidupan ini bisa menikmati makanan yang kita inginkan. Bukan hanya mau makan apa, pertanyaannya kebanyakan kita makan di mana? Makan di mana? Coba pertimbangkan hari sekalian, kita makan di restoran. Sering kebiasaan kita makan di restoran. Berapa kita keluarkan? Ajak anak-anak kita keluarga makan di restoran. 200 ribu, 300 ribu, 400 ribu gak berat kita keluarkan. Kenapa kita gak masak di rumah? Pembantu bisa makan, supir bisa makan, keluarga kita makan. Kebiasaan makan di luar yang berlebih-lebihan akhirnya merusak juga citra dan kepribadian kita. Kalau saya berpikir saya keluarkan uang makan di luar, kalau bukan musafir dalam perjalanan, saya merasakan berat. Tapi kalau saya masak di rumah, supir, pembantu, keluarga semua bisa menikmati sama-sama. Jadi kebiasaan betul-betul untuk berpikir bagi orang lain dan berbagi itu merupakan contoh yang diajarkan Nabi kita wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Kalau yang kuat memikul beban yang lemah, yang berilmu mengajarkan orang-orang yang bodoh. Kemudian yang kaya, yang punya kelapangan melapangkan orang yang miskin. Ini bangsa kita, agama kita akan mengalami perubahan. Orang Islam gak bakal ribut lagi persoalan kunut. Gak ribut lagi juga jabatan setelah apa? Sholat. Gak akan lagi mempeributkan hari sekarang menggerakkan jari. Tapi kalau meributkan masalah ini memang gak keluar uang kan. Orang gak keluar uang ya. Tapi menunjukkan dirinya seorang yang beragama yang menjalankan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Coba colek, tuh saudara kamu butuh biaya operasi di rumah sakit sekian. Dia bakal bilang apa? Mereka yang suka ribut memperdebatkan persoalan yang kecil, kalau diajak berinfak, berjuang bagi sesamanya, dia bilang apa? Dia bukan golongan kita tuh, dia ahli bid'ah. Banyak betul-betul diajak untuk berbuat kebaikan, membantu sesamanya, langsung yang tadinya bersemangat beragama luar biasa langsung berubah hari sekali. Tapi kalau umat Islam dalam agama Allah Subhanahu wa taala tidak memberatkan diri mereka, tidak mempersulit, tidak membicarakan hal-hal yang tidak perlu, fokus pada apa-apa yang pokok, berakhlak mulia, peduli terhadap sesama, ini yang betul-betul akan membangkitkan kekuatan bagi kita semuanya. Datang orang minta bantuan ke lembaga sosial keagamaan. Dibilang mau rapat dulu. Ditanya besoknya belum rapat. Lusa belum rapat. Akhirnya dia pergi ke gereja katedral. Karena orang iseng bilang kamu pergi ke lapangan banteng ke katedral. Sampai di sana masuk dipertemukan sama pendeta mereka. Ditanya apa keperluan Anda? Dibilang saya ingin butuh biaya apa semester. Buat sekolah saya nggak punya uang. Ditanya berapa biayanya? Sekian. Berapa ongkos kamu belajar? Sekian.
dibuatkan cek untuk kebutuhan dia punya sekolah semester sama ongkos buat anaknya. Kemudian nanti semester berikutnya kamu datang kembali lagi. Satu orang masuk ke Carolus, ini berita-berita bukan berita bohong. Saya sampaikan, walaupun kita berbeda agama dengan mereka, ini pelajaran buat kita. Masukkan anaknya ke rumah sakit pemerintah, dibilang gak ada kamar. Padahal semua orang tahu kamar di atas ada. Masuk ke rumah sakit yang dimiliki umat Islam, ditanya uang mukanya. Masuk ke Carolus, tidak ditanya uang muka, tidak ditanya macam-macam, ditangani dulu sampai selesai. Begitu selesai, disebutkan dia punya apa? Dia punya kewajiban untuk membayar. Dia mengatakan saya nggak punya uang. Tidak punya uang, tidak dicaci, tidak dimaki, dibawa kemana? Dibawa ke bahagian lembaga sosial mereka. Khusus yang lola kalangan juga apa? Tokoh-tokoh mereka. Sampai di sana ditanya berapa, kamu kerja apa, usaha apa, berapa kemampuan kamu untuk bayar setiap bulan. Kalau dia mengatakan 10.000, kamu bayar 10.000 setiap bulan. Kira-kira 10.000 menguntungkan rumah sakit apa tidak? Tidak, yang penting ada hubungan. Hubungan yang selalu mengingatkan dia bagaimana pihak mereka non-muslim memberikan bantuan kepada orang Islam. Ini yang saya sampaikan ya, merupakan hal-hal yang nyata. Nah kalau kondisi umat Islam seperti ini terhadap sesamanya, orang di luar Islam berbuat seperti itu, kira-kira fitnah dalam agama Allah bukan? Nah kita berharap mudah-mudahan melalui taklim dan pengajian kita, apa yang saya sampaikan ini saya tidak ajarkan pada Bapak Ibu, tapi saya mulai dari diri sendiri. Apa yang saya sampaikan, saya mulai dari diri saya sendiri, supaya jangan dikatakan mengajak pada kebaikan, tapi kita paling jauh. Nah saya berharap betul-betul kita bisa memulai langkah demi langkah, step by step membantu saudara kita, tetangga kita, masyarakat kita, tanpa mereka meminta. Dari kelebihan yang Allah berikan, kita siapkan untuk orang-orang yang dekat dengan kita. Jangan bertanya berapa persen Ustadz. Jangan tanya berapa persen. Orang yang berinfak, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kemurahan buat dirinya. Nah kalau dia dapat uang 10 juta, ada orang tuanya, ada kemenakan yang susah, ada kerabatnya, ada tetangganya. Dia butuh 5 juta, ada sisa 5 juta. Dia keluarkan 2,5%. Kira-kira mampu gak mencukupi orang tuanya? Kerabatnya? Kira-kira kalau 2,5% setelah selesai atau 10%, orang tuanya masih butuh, dia punya kewajiban apa tidak? Sisa uang dia kalau orang tuanya butuh seluruhnya, dia wajib untuk berikan. Padahal orang tua kita pada saat kita kecil gak pernah berhitung. Ibu jual gelang, jual ini, bahkan utang sana utang sini untuk bisa membiayai anaknya. Sedangkan anak zaman sekarang hitung-hitungan sama orang tua. Orang tuanya butuh lagi, kan baru dikasih kemarin nih. Diapain tuh uang kemarin? Betul gak? Itu kalau anak bertanya seperti ini sama orang tuanya hati terpukul. Tapi kalau anak minta sama orang tua, hari ini minta, pagi minta, siang minta. Orang tua bilang buat apa tuh? Macam-macam ya kebutuhannya. Tersinggung gak? Tersinggung gak mungkin anak tersinggung. Tapi kalau orang tua sekali saja anak menjawab yang tidak enak, langsung perasaan dia apa? Makanya orang bilang kalau orang tua bawa teman ke rumah anaknya dibilang ke rumah anak saya. Tapi kalau anak bawa teman ke rumah orang tuanya dibilang ke rumah saya. Betul enggak? Itu merupakan fakta. Ini betul-betul gambaran bagaimana kehidupan Islam belum diresapi sama sekali. Padahal Rasulullah pernah berkata pada seorang anak, orang tuanya rupanya si anak agak pelit sedikit, ngambil dari uang anaknya. Si anak mengadukan pada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, anta wa maluka li abi, kamu nih dan harta kamu milik orang tua kamu. Itu merupakan fakta. Dia tumbuh besar, didikan dari orang tuanya. Tangisan orang tuanya, derita orang tuanya, bahkan minum dari darah ibunya. Tapi si anak berhitung di saat orang tua tidak berhitung. Terkadang seorang anak mau memberikan buat apa? Buat ibunya, buat bapaknya, istrinya cemberut. Kemarin ada cerita satu orang. Anak laki-laki mau bawa ibunya ke rumah sakit, si istri tanya, itu pakai uang siapa tuh? Pakai uang siapa? Si ibu sampai dengan penuh kesedihan bercerita, bayangin ditanya, pakai uang siapa? Nah kalau ibu punya menantu begini gimana? Sakit enggak?
Sakit enggak kira-kira? Ibu sakit, anak ibu mau bawa ibu ke rumah sakit. Kalau bapak-bapak gimana? Kalau istri cemberut waktu mau ngasih sama orang tua, gimana kira-kira? Ngasih ngumpet-ngumpet di belakang kan? Kalau saya mendingan saya tuker. Perempuan kayak begini bawa kita ke neraka, tuker sama yang lebih baik, yang lebih manis, yang lebih betul enggak? Iya, betul-betul. Perempuan yang baik-baik banyak. Kalau perempuan seperti ini bakal membawa kita ke neraka, tuker sama yang baik. Saya alhamdulillah dari mulai saya tinggal bersama istri, saya punya adik perempuan tinggal sama-sama, kumpul sama-sama. Orang tua sakit, bahkan uang kita nggak ada, istri jual gelangnya untuk bantu orang tua berobat. Dan ini kemuliaan buat dia. Begitu juga sebagaimana istri juga bersikap baik pada keluarga kita, kita pun wajib bersikap baik pada keluarga istri, menghormati mereka. Tapi perempuan yang punya hati seperti ini, ya, mendingan kita gantikan tempatnya sama orang lain. Jadi laki-laki jangan toleransi terhadap perempuan seperti ini. Berikan nasihat, berikan peringatan, tidak mau juga masih marah juga, singkirkan. Karena laki-laki kalau berhadapan dengan perempuan seperti ini bisa masuk ke api neraka karena perempuan seperti ini. Iya. Di hadapan orang tua kita dia harus senyum. Orang tua kita bawel, marah-marah, dia bersabar. Alhamdulillah suaminya baik sama dia. Betul enggak? Jadi kalau Allah anugerahkan dia seorang laki-laki yang baik, yang sayang, yang peduli terhadap dirinya, dia harus senantiasa mensyukuri kebaikan ibu yang mendidik anak seperti ini. Dan biasanya ibu semakin tua, suka kadang-kadang apa? Suka adatnya agak berbeda. Terkadang juga ibu cemburu kalau suami sayang sama istrinya berlebihan, dia merasa seolah-olah dirinya diabaikan. Nah laki-laki jangan terlalu menunjukkan kemesraan berlebihan pada istrinya depan orang tuanya. Betul-betul. Depan orang tua, anak laki-laki berusaha untuk lebih mesra pada ibunya daripada istrinya. Kan kemesraan bisa dalam kamar, betul enggak? Enggak harus depan ibunya menunjukkan kemesraan secara berlebihan. Nah sebagian wanita kadang-kadang enggak semuanya, hatinya agak sedikit apa? Agak sedikit berkecil hati di saat suami berlebih-lebihan perhatian pada istri, seharusnya diberikan untuk ibunya. Diberikan untuk ibunya agar tidak berkecil hati. Tapi ada sebagian ibu senang kalau laki-lakinya, anak laki-lakinya perhatian, tanggung jawab, memberikan juga perhatian pada istrinya. Jadi hendaknya betul-betul perhatikan kedua orang tua kita. Orang-orang yang dekat dengan kita. Tetangga-tetangga kita. Ini yang akan menjadi pertanyaan yang berat di hari kemudian nanti. Demikianlah para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan zakat fitri untuk Bapak Ibu-Ibu sekalian pada saat ini bukan hanya 3,5 liter. Tapi bikin paket, ada beras, ada dagingnya, ada bumbunya. Ini tergantung kemampuan masing-masing ya. Tergantung kemampuan masing-masing. Kalau yang punya hanya sedikit, dia keluarkan sesuai dengan kemampuannya. Tapi yang punya kelebihan banyak, hendaknya dia peduli terhadap orang di sekelilingnya. Demikianlah para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Insya Allah jam 11 nanti kita akan dialog sama-sama. Kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Yakhshallah Mansur.